Ya, kita juga semua sudah tahu kalau Bobo itu penguasa dari 7 elemental: api, air, tanah, udara. Lah, kok itu Avatar? Maksudnya petir, angin, tanah, api, air, daun, dan cahaya. Sementara teman-temannya itu pengguna Yaya gravitasi, Ying massa, Gopal molekul, dan Peng bayang. Tapi karena ada fans yang minta dijelasin mengenai universe alternatif Boboiboy lebih lanjut lagi, jadi Nat putusin untuk buat konten ini. Jadi di universe 1001.001 ini, Boboiboy dan kawan-kawannya tuh menggunakan kuasa alternatif yang dimana mirip seperti kuasa mereka di universe utama, tapi berbeda asalnya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kita tuh lebih semangat kalau kita bikin konten. Kan kagak lucu kalau kita udah semangat-semangat bikin video tapi videonya sepi, gak ada yang nonton. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yay! Yang pertama, sumber dari segala kekuatan, alternatif Ochobot atau Cocobot. Seperti yang sudah kita semua tahu, kalau Boboiboy dan kawan-kawannya itu mendapatkan kuasa-kuasanya dari Ochobot, yang dimana di universe utama Ochobot itu sudah memiliki 11 kuasa dari awalnya. Berbeda dengan Cocobot atau alternatif Ochobot, yang dimana si Cocobot ini harus membuat sendiri kuasa-kuasa yang akan diberikan kepada Boboiboy dan kawan-kawannya. Jadi, kekuatan dari si Cocobot ini adalah penciptaan kuasa yang diambil dari sebuah kejadian yang besar atau cukup hebat, sehingga si kejadian tersebut bisa menjadi sumber kekuatan yang akan diberikan kepada Boboiboy alternatif dan kawan-kawannya. Ya, walaupun terlihat OP sih karena bisa menciptakan kekuatan, tapi si kuasa ini tidak bisa dipakai terus, karena tidak semua event akan bisa dijadikan sumber dari kekuatannya. Nomor 2, pengguna alternatif elemental, alternatif Boboiboy atau Alboy. Ya, kita semua juga sudah tahu kalau di universe utama Boboiboy adalah superhero yang sangat kuat dengan menggunakan ketujuh elementalnya, yang bahkan si kuasa Boboiboy itu sudah sampai ke tingkat fusion elemental yang notabene sangat kuat dalam digunakan untuk bertarung. Berbeda dengan Alboy atau alternatif Boboiboy, yang dimana kekuatannya itu adalah sebuah event-event besar yang dijadikan kekuatan oleh Cocobot yang berhasil ditanamkan kepada Alboy. Dan si kuasa ini bukan elemental murni, karena di universe alternatif elemental, si kuasa-kuasa elemental yang asli yang ada di dunia Boboiboy itu masih dipegang oleh para master elemental. Jadi di universe alternatif, angkasa dan master elemental yang lainnya masih menggunakan dan memegang kuasa elementalnya, karena kuasa yang digunakan oleh alternatif Boboiboy adalah kuasa replika dari kuasa elemental. Nomor 3, waifu sejuta umat yang kuat, alternatif Yaya atau Mimi. Ya, seperti kita tahu, Yaya adalah gadis cantik, manis, yang baik hati dan memiliki kuasa gravitasi yang ia gunakan untuk membantu Boboiboy dan kawan-kawan membasmi kejahatan di galaksi. Cukup berbeda sama Mimi, walaupun sifat mereka sama-sama baik, tapi dari segi penampilan Mimi lebih mencolok daripada Yaya karena si penampilannya yang lebih terbuka. Untuk kuasanya juga berbeda dari Yaya yang menggunakan kuasa gravitasi, sedangkan Mimi menggunakan kuasa alternatif gravitasi atau kuasa psychokinesis, yaitu sebuah kemampuan untuk menggerakkan sebuah barang tanpa menyentuhnya. Dan Mimi juga ada orang yang terbilang memiliki kemampuan yang sangat kuat saat menggunakan kuasanya, karena Mimi sanggup mementalkan musuh-musuhnya tanpa harus menyentuhnya. Dan ia juga bisa dibilang salah satu yang terkuat di alternatif universe. Nomor 4, Super Speedman, alternatif Ying atau Ahmeng. Ya, kita juga sudah pada tahu Ying adalah salah satu karakter tercerdas yang ada di universe Boboiboy. Bahkan ia juga bisa melompati kelas, sehingga Ying bisa satu kelas bersama Boboiboy dan Yaya, yang notabene masih 1 tahun lebih tua dari dia. Namun berbeda dari Ying, Ahmeng
justru malah lebih pemalas dan memiliki sikap cuek terhadap berbagai hal. Perlu diluruskan kalau Ah Meng adalah seorang laki-laki. Walaupun di universe utama Ying adalah seorang perempuan, tapi di alternatif universe Ah Meng adalah seorang laki-laki. Nah, untuk kuasanya juga ia menggunakan kuasa dari alternatif masa, yaitu kuasa super sprint. Jadi si kuasanya itu memungkinkan Ah Meng untuk berlari sangat kencang. Berbeda dengan Ying yang ia menggunakan kuasa untuk memperlambat waktu pada saat berlari. Tapi Ah Meng benar-benar berjalan di dalam waktu sehingga ia memiliki kecepatan yang sangat super. Yang si kuasa itu bisa ia gunakan untuk menyelamatkan orang-orang dengan cepat atau menghajar musuhnya dengan sangat cepat. Nomor 5. Kesatria paling berani, alternatif Gopal atau Aramugam. Seperti yang kita semua tahu, kalau si Gopal sebenarnya memiliki sifat yang sangat pengecut di antara yang lain. Karena terkadang si Gopal itu suka menyerah terlebih dahulu sebelum ia bertarung. Tapi untungnya si kekuatan makanan itu semakin takut si Gopalnya, malah semakin jadi kuat. Berbeda dari Gopal, Aramugam memiliki sifat paling berani di antara teman-temannya. Yang kalau di ML itu si Aramugam ibaratkan tank yang suka membuka war. Untuk kuasanya juga, ia menggunakan kuasa alternatif molekul atau Transformation Beast. Jadi si Aramugam itu bisa mengubah bentuk-bentuk tubuhnya menjadi tubuh hewan. Tapi ada syaratnya, si Aramugam harus memakan dulu si hewan tersebut. Kalau bisa dibilang, kuasanya sih sangat OP banget, sama kayak OP-nya kuasa molekul si Gopal. Ya kebayang aja gitu nyir, kalau si Aramugam ini sampai makan daging Godzilla, nanti dia bakal memiliki kemampuan yang sama seperti Godzilla. Nomor 6. Alien nyasar, alternatif Fang atau Fang. Seperti yang kita tahu, Fang atau Fang itu adalah sebuah alien dari ras Gogobugi yang dikirimkan oleh Kaizo ke bumi untuk mencari jam-jam kuasa yang dimiliki oleh Bobo Boy. Berbeda dari alternatif universe-nya yang ngenes jir. Si Fang ini malah tersesat ke bumi, yang akhirnya bertemu dengan Alboy dan kawan-kawan. Ciri fisiknya cukup mencolok juga karena ia menggunakan pakaian-pakaian berwarna putih dan si rambut yang berwarna putih. Untuk kuasanya, dia menggunakan kuasa dari alternatif bayang atau kuasa White Shadow, yaitu bayangan putih. Berbeda dari kuasa sinar yang dimiliki oleh alternatif Boboiboy. Bayangan putih ini adalah sebuah cahaya yang memiliki sifat seperti bayangan, sehingga si Fang ini bisa menciptakan berbagai macam serangan yang lebih kreatif dibandingkan cahaya yang biasa. Baiklah, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi kalian, alternatif mana yang paling menarik? Kalau boleh jujur, alternatif Biaya atau Mimi yang paling jadi favorit Nat. Ya tahu sendirilah kenapa jadi bisa jadi favorit Nat. Nah, untuk kalian silahkan tulis di kolom komentar. Dan si konten ini bukan bermaksud untuk ngancurin jalan cerita yang ada di universe utama. Yang maksud Nat buat cerita ini sebagai referensi. Ada yang nanya, seandainya kalau Bobo itu nggak gunain kuasa elemental bakal gimana? Jadi Nat buat konten seperti ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nasartpedia. Dan jangan lupa untuk kunjungi channel kedua kami, yaitu Nasart Official. Untuk linknya kita simpan di deskripsi. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye.